Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Maulana Yahya dengan NIM 2024 10 10 279 dari kelas PAA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas PAA tentang tugas individu pengganti UTS itu yang ada di MMP. Oke, kita langsung saja ke VS Code-nya, teman-teman. Di sini kita membuat dua folder, yaitu folder client dan folder server. Untuk yang pertama di sini kita di dalam folder client ini ada di folder display dan kita membuat file Python-nya dengan nama main.py. Setelah itu di dalam folder display ini terdapat dua folder, yaitu folder publik dan src, dan serta beberapa package dari JavaScript yang sudah saya buat. Setelah itu di dalam folder public ini kita membuat file HTML. Dalam file HTML ini ya seperti biasa kita membuat file HTML secara umumnya. Setelah itu kita ke folder src. Ya, ini dalam folder src kita membuat 4 file. Yang pertama itu app.jsx, yang kedua index.js, yang ketiga itu login.jsx, yang keempat itu server table.jsx. Untuk yang file pertama app.js ini, yang pertama kita mengimporkan terlebih dahulu button, grid, paper, table container, table head, table cell, table row, table body, box, dan tipografi dari UI material. Setelah itu kita import use effect dan use state dari React-nya. Setelah itu kita import Axios from Axios. Setelah itu kita import server table-nya itu dari server table, dan kita import loginnya dari login. Setelah itu di sini kita membuat function app. Function app ini yang berisi constant client datanya itu use state dengan state client data. Yang kedua, constantnya server data ini dengan use state dengan set server data, dan user dengan use state dengan set user. Setelah itu di authorization. Setelah itu kalau true-nya 0, kita memakai fungsi fetch data. Untuk mengakses fungsi dari fetch data ini, kita tinggal mengakses link localhost 3300 get current. Setelah itu kita console log respon data. Setelah itu di return set client data. Nanti munculnya respon data tersebut. Setelah itu untuk use effect, terus setelah itu fetch data. Untuk yang kedua, kita buat function fetch server. Untuk mengakses function dari fetch server ini, kita tinggal klik link ini localhost 5000 get sync data. Untuk authorization-nya pakai berir plus window local storage get item authorization. Untuk console log-nya respon data, untuk set server datanya respon data. Setelah itu kita membuat function disconnect yang berisi remove item authorization tersebut, dan set usernya itu kita set 0, dan server datanya itu list. Setelah itu kita membuat function lagi untuk function sync. Kalau mau mengakses function sync-nya itu kita tinggal klik link ini localhost 3300 sync. Setelah itu console log untuk user dan client. Setelah itu di return box yang berisi display-nya itu flag, justify content-nya center, margin bottom 3, gap-nya 2. Untuk usernya ada button-nya pakai contain, variannya pakai contain, dan color-nya pakai error. Kita on click-nya disconnect. Sama seperti yang tadi, untuk button-nya varian contain, on click-nya fetch server atau fetch data. Tadi kan disconnect, fetch data, dan terakhir itu sinkronkan pakai varian content dan on click-nya sync. Setelah itu untuk grid containernya spacing 2, item XS-nya 12, MD-nya 7, varian H6, client typography. Untuk grid item XS 12, MD 5, tipografinya varian H6, server. Tipografi varian H6, text align to login to connect with server. Kita buat gridnya, grid item XS 12. Ini kayak ngatur tampilannya. Kita buat table container, komponen papernya. Sini min weight-nya 650, dan area label simple table. Sini pada table cell ini kita membuat ID, first name, last name, address, grid add, last update. Untuk table bodinya client data map yang berisi row dan index. Setelah itu di dalam table row key index
row map. Setelah itu kita return table cell dan call manggil table cell. Setelah itu untuk grid-nya itu untuk server table data, untuk yaitu server data dan loginnya set user pakai set user. Setelah itu kita export default app. Itu untuk app-nya app.js udah selesai, kita ke index.js. Di index.js ini kita tinggal import React from React, import React DOM from React DOM atau client. Itu kita import app from ./app. Itu kita construct-nya menggunakan React DOM.create root dokumen.get element by ID root-nya. Setelah itu kita render root-nya. Setelah itu kita ke login file ketiga login.jsx. Yang pertama kita imporkan terlebih dahulu React from React. Setelah itu kita import box button text field dari MUI material. Setelah itu kita import Axios from Axios. Setelah itu kita export default fungsi login menggunakan set user, menggunakan function handle submit, const datanya new format form data, menggunakan source data. Untuk mengakses tersebut kita menggunakan link localhost 5000 login. Jika respon statusnya 200, maka kita pakai set itemnya authorization. Serta kita setting set usernya 0. Setelah itu pada box komponennya itu pakai form. Sini dalam formnya itu text fieldnya ada marginnya pakai normal. Setelah itu ada ID, label, name, dan fokus. Lalu untuk text field yang kedua ada margin, name, label, type, dan ID password. Itu untuk button type submitnya untuk full void varian untuk contain. Setelah itu di file yang keempat pakai server table data. Yang pertama di sini sama seperti sebelumnya kita import React from React. Setelah itu kita import mapper, table container, table head, table cell, table row, dan table body from UI material. Setelah itu kita export default functionnya server table-nya. Setelah itu di return. Setelah itu di dalam table cell, tadi kita membuat table container yang di dalamnya ini ada table cell. Table cell ini kita isi ID, first name, last name, dan address. Setelah itu ada table body, data map yang berisi row dan index. Setelah itu ada table row-nya pakai key-nya itu berisi index. Table cell ada row employee.id, row employee row.first name, row.last name, dan row.address. Oke. Setelah itu kita ke search sudah, display udah. Kita ke file main.py. File main.py-nya ini yang pertama kita importkan, kita from.env import terlebih dahulu load.env. Setelah itu kita import host-nya. Setelah itu kita import flash, JSON-EV, request, dan send from directory dari flash-nya. Setelah itu kita import course dari flash course, dan kita yang terakhir kita import MySQL dari flash MySQL-DB. Setelah itu kita load.env-nya, kita app flash yang berisi name, static URL path, static folder, display build. Itu course app. Nah, itu di app config-nya ini ada MySQL host dengan host get env db host, MySQL user dan dengan host get env db user, MySQL password dengan host get env db password, dan MySQL db dengan host get env db name. Setelah itu manggil MySQL app-nya. Setelah itu kita route dari metodenya yaitu dev serve. Setelah itu kita return send from directory app static folder index.html. Setelah itu kita app route-nya dari MySQL connection-nya itu dari database, kita cure execute select from employees-nya. Setelah itu kita cure fetch all, cure close, dan return JSON-EV. Setelah itu kita app.route menggunakan sync, kita dev sync datanya menggunakan data request.json. Setelah itu kita for row in datanya SQL connection.cursor. Setelah itu kita sini pada query string-nya kita menginsertkan employees-nya yang berisi employee ID, last name, first name, address. Setelah itu untuk values-nya itu ada ID, last, first, dan address. Untuk on duplicate last name-nya ada last, first name itu first, address-nya itu menggunakan ADDR, dan last update-nya itu now pakai format yang itu. Yaitu employee ID. Untuk row-nya itu employee ID, untuk last-nya pakai last name, first-nya first name, dan ADDR-nya itu address, sama seperti yang tadi. Setelah itu di return JSON-EV-nya itu kita print-kan dan return JSON-EV-nya.
Setelah itu if name dan kita port ke 3300. Setelah itu kita kan sudah di folder client, kita ke folder server. Buat servernya kita ke file index.js. Jadi folder server ini berisi 3 file, yaitu index.js dan backend dari JavaScript-nya. Untuk file index.js yang pertama itu kita const terlebih dahulu express-nya menggunakan require express, course-nya require course, pool-nya require pg, const app sama dengan express, require.env config, untuk const jwt require json web token, dan untuk const upload-nya require filter. Itu untuk const pool, new pool. Setelah itu kita koneksikan database-nya. Setelah itu kita untuk mengakses database tersebut kita menggunakan tinggal klik link localhost 3300. Setelah itu kita set user datanya, username admin dan password admin. Setelah itu untuk authorization-nya untuk request, rest dan next. Itu kalau rect itu authorization split. Setelah itu kita tokennya itu jika sama dengan 0, kita return rest dan 1401. Setelah itu kita verify JWT-nya pakai JWT secret, pakai send 1403. Setelah itu next, setelah itu login, itu request rest. Setelah itu untuk rec body username-nya user data, username. Untuk rec body password-nya user data password. Untuk username-nya user data atau username. Setelah itu proses env JWT secret. Setelah itu sama return rest.json token ini token 1401. Setelah itu app.get getting data authorization request. Setelah itu di dalam query stringnya kita pakai select employee ID, first name, last name, address, dan from employee. Goalnya requery query string. Setelah itu dalam console log r if r return rest dan statusnya 500. Setelah itu kita return rest.json const listener app listen proses env port 5000. Setelah itu kita console log server running on port listener address. Setelah itu di sini kita panggil package dari JavaScript-nya seperti ini package-nya. Oke, udah semua sepertinya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.